Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan praktikum, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa, saya persilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Alhamdulillah, untuk kali ini kita masuk kepada pertemuan pertama, di mana pada pertemuan pertama membahas tentang pengenalan alat dan neraca di laboratorium dan juga ada reaksi-reaksi kimia. Untuk pengenalan neraca dan alat di laboratorium itu oleh saya sendiri, Muhammad Nurhizal. Reaksi-reaksi kimia akan dijelaskan oleh saya, Fitri Deyanti. Mari kita simak video berikut ini. Laboratorium merupakan tempat penelitian untuk melakukan praktikum. Tentunya praktikan harus mengetahui alat-alat yang diperlukan serta jumlah alatnya. Alat dan bahan yang digunakan di dalam kegiatan laboratorium memerlukan perlakuan khusus sesuai sifat dan karakteristik masing-masing. Perlakuan yang salah dalam membawa, menggunakan, dan menyimpan alat dan bahan di laboratorium dapat merusak alat dan bahan, terjadi kecelakaan kerja, serta menimbulkan penyakit. Pada pertemuan pertama kita, kali ini akan membahas tentang pengenalan alat dan neraca di laboratorium. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama. Alat yang diamati pada praktikum kali ini mempunyai 3 kategori alat. Yang pertama, alat gelas, peralatan yang terbuat dari bahan kaca dan banyak yang digunakan di laboratorium serta memiliki jumlah yang banyak. Yang kedua, alat penunjang, merupakan peralatan yang memiliki masa pemakaian yang panjang seperti pH meter. Yang ketiga, peralatan modern, merupakan peralatan canggih yang ada di laboratorium terpadu yang dapat digunakan oleh siapa saja yang memerlukannya, seperti mikroskop. Berikut adalah alat-alat yang digunakan di dalam laboratorium kimia dasar. Yang pertama ada gelas kimia. Gelas kimia memiliki ukuran 10 ml sampai 1 liter. Fungsi dari gelas kimia yang pertama untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Lalu yang kedua ada untuk menampung zat kimia. Lalu selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur memiliki ukuran 10 ml sampai 5 liter. Gelas ukur di sini memiliki fungsi yaitu untuk mengukur volume larutan yang tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu. Lalu ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer memiliki ukuran 10 ml sampai 2 liter. Fungsi dari labu Erlenmeyer di sini yaitu untuk menyimpan larutan, lalu untuk menampung filtrat hasil penyaringan, ataupun dapat digunakan sebagai untuk menampung hasil dari titrasi. Lalu ada corong. Corong terbuat dari kaca tahan panas dan terdiri dari corong dengan batang panjang dan pendek. Fungsi dari corong untuk memudahkan dalam memindahkan larutan. Lalu ada tabung reaksi. Tabung reaksi di sini berupa tabung yang terbuat dari kaca borosilikat tahan panas. Lalu tabung reaksi di sini juga terdiri dari berbagai ukuran. Fungsi dari tabung reaksi yaitu untuk mereaksikan bahan kimia dalam skala kecil. Selanjutnya ada labu ukur. Berupa tabung dengan bagian leher yang kecil dan badan yang lebih besar, terbuat dari kaca dengan skala seukuran yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Fungsi dari labu ukur yaitu untuk membuat larutan homogen dan untuk mengencerkan larutan. Selanjutnya ada pipet tetes. Pipet tetes berupa pipet kecil yang terbuat dari plastik atau kaca dengan ujung runcing dan karet di atasnya. Fungsi dari pipet tetes yaitu untuk mengambil cairan dalam skala tetesan. Lalu ada pipet seukuran, berupa pipet panjang dengan gelembung di tengah yang terbuat dari kaca dengan ukuran 1 ml sampai 100 ml. Fungsi dari pipet seukuran yaitu untuk mengambil cairan dalam jumlah tertentu secara tepat. Lalu ada pipet berukuran, berupa pipet lurus dengan skala di sepanjang dindingnya yang terbuat dari kaca dengan ukuran 5 ml sampai 50 ml.
Fungsi dari pipet berukuran yaitu untuk mengukur dan memindahkan larutan dengan volume yang diinginkan. Selanjutnya ada mortar dan pestle, terbuat dari porselin, kaca, atau batu granit. Fungsinya untuk mereduksi ukuran dengan cara ditumbuk. Lalu ada cawan uap, terbuat dari porselin dan tahan panas. Fungsinya untuk menguapkan larutan dan untuk menampung larutan atau padatan. Lalu ada spatula, berupa sendok panjang dengan ujung atasnya datar, terbuat dari stainless steel atau aluminium. Fungsinya untuk mengambil bahan kimia yang berbentuk padatan. Lalu ada batang pengaduk, terbuat dari kaca tahan panas. Fungsinya untuk mengaduk cairan di dalam gelas kimia. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi terbuat dari kayu dan berbentuk balok. Pada bagian atapnya terdapat lubang yang berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi, sehingga rak tabung reaksi berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi yang akan digunakan ataupun untuk mengamati larutan yang terdapat pada tabung reaksi. Lalu ada klem dan statif. Berbahan besi pada bagian klem dapat diatur sesuai dengan keinginan dan kokoh pada bagian statif sehingga kuat dalam menyangga. Fungsinya yaitu untuk menjepit buret dalam proses titrasi dan untuk menjepit kondensor pada proses destilasi. Yang terakhir ada buret, berupa tabung kaca bergaris dan memiliki keran di ujungnya. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan larutan dengan volume tertentu, biasanya digunakan untuk proses titrasi. Sekarang lanjut kepada materi pengenalan neraca, di mana sebelum mengenal lebih jauh bagaimana tata cara menimbang, kita harus mengenal dulu beberapa komponen yang terdapat di dalam neraca digital. Dapat dilihat di sini merupakan terdapat beberapa bagian seperti tombol power on off, dan juga di sini ada tombol enter, dan juga di sini ada pin code dan juga unit menu sini. Untuk kita memastikan terlebih dahulu bagaimana caranya, kita harus melihat ada beberapa komponen juga seperti water pass. Terdapat suatu lingkaran, dan ini yang benar ya. Apabila nanti kalian terdapat yang lingkaran di sini ke kanan, ke atas, ke kiri, itu bagaimana caranya untuk mengaturnya? Kita lihat di sini ada kaki timbangan di belakang ya. Tinggal kalian memutarkan saja ke kiri maupun ke kanan sesuai dengan di water passnya. Ketika memang sudah water pass sudah benar, langsung dicukupkan itu. Dan juga di sini ada beberapa kaca ya, ada di kanan, ada kiri, dan juga yang di atas. Untuk apa sih ini fungsinya ya? Untuk fungsi yang di sebelah kanan di sini itu untuk memasukkan bahan kimia maupun botol timbang yang nanti akan ditimbang. Yaitu untuk yang kiri itu untuk mengeluarkan, sedangkan untuk yang di atas ini untuk memasukkan bahan larutan yang biasanya itu berupa larutan atau cairan seperti itu. Sekarang bagaimana cara kerja neraca digital dan bagaimana cara melakukan penimbangan. Pertama-tama dibersihkan terlebih dahulu menggunakan kaos atau tisu sampai tidak ada bekas kotoran zat kimia yang masih menempel. Kita harus memastikan terlebih dahulu. Saya kasih contoh ini menggunakan tisu. Apabila sudah tidak ada kotoran yang sisa menempel, langsung kita colokkan kepada sambungan listrik. Setelah itu kita tekan tombol on off satu kali saja. Tunggu sampai dengan 0,00 gram.
Setelah seperti ini, lalu kita mulai melakukan penimbangan, dan tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah botol timbang untuk menyimpan larutan atau zat kimia yang nanti akan ditimbang. Setelah itu ada spatula untuk memasukkan zat kimianya kepada botol timbang, dan langsung ini ada berupa sampel. Ya. Seperti biasa, pertama kita buka langsung dari kanan. Ini kita masukkan botol timbang menggunakan tisu, lalu tutup kembali. Kita cari tahu dulu untuk berapa sih botol timbang di sini. Dapat dilihat ini 8,030 gram, yang bisa dibilang ini merupakan W0 ya, yang nanti kita akan belajar bagaimana cara menghitungnya. Langsung kita catat saja 8,028 gram. Setelah itu langsung kita tekan tombol tab untuk kembali lagi kepada angka 0,000 gram. Setelah itu buka kembali kaca sebelah kanan, lalu kita gunakan spatula untuk mengambil sampel, dan saya akan contohkan, misalkan saya akan menimbang dengan 0,300 gram. Karena ini terlalu berlebih, kita ambil kembali dan usahakan tidak ada larutan yang jatuh kepada piringan. Lalu kita buang larutan tersebut yang berlebihan. Di sini terdapat 0,299, tetapi kalau kita langsung berubah ya menjadi 0,300 gram. Setelah kita sesuai dengan hasil yang kita ini, langsung kita keluarkan kembali. Tapi sebelum dikeluarkan, kita langsung langkah baiknya kita kembali lagi kepada 0,00 gram lagi dengan cara menekan tombol tab. Setelah itu kita buka yang terdapat di bagian kiri. Langsung kita ambil menggunakan tisu kembali. Setelah itu tutup kembali, dan juga kita tekan tab kembali sehingga sampai dengan 0,000 gram kembali. Lalu pastikan kembali tidak ada sisa sampel yang berjatuhan di dalam piringan tersebut. Lalu kita catat hasil tadi 0,300 gram seperti itu. Setelahnya kita off-kan kembali dengan menekan tombol power ini dengan menekan kurang lebih dari 3 detik. Beres, dan jangan lupa cabut kembali, lalu dibersihkan sisa-sisa sampel yang terdapat di sekitaran neraca di kita. Cukup sekian untuk pemaparan dari bagaimana tata cara menggunakan atau bagaimana caranya menimbang neraca digital. Kita lanjut bagaimana caranya untuk menghitung setelah tadi melakukan penimbangan. Dapat dilihat di pada modul masing-masing kalian untuk rumus percobaan pengenalan neraca itu ada menggunakan neraca digital dan juga ada neraca triple bill. Untuk neraca digital itu dapat rumus P sama dengan P1 dikurangi P0.
Untuk keterangannya, gadget itu adalah berat sampel, V1 berat alas timbang per sampel, V0 merupakan berat alas timbang. Dan juga untuk masa triple beam, rumusnya adalah Vs sama dengan W2 dikurangi W1. Untuk keterangan, Vs merupakan berat alas timbang, W1 berat sampel, dan juga W2 berat alas timbang per sampel. Karena tadi setelah melakukan penimbangan, di mana untuk diketahui W0 itu berat alas timbang sudah diketahui pada saat penimbangan yaitu 8,028 gram. Dan saya tadi ingin menimbang sebesar 0,300 gram atau juga yang bisa dibilang bejat. Setelah itu langsung yang ditanyakan itu adalah W1. W1 itu apa? Yaitu berat alas timbang ke sampel dengan cara W1 sama dengan W0 ditambah W sama dengan 8,028 gram ditambah 0,300 gram. Hasilnya 8,328 gram. Jadi ini merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui suatu sampel yang akan ditimbang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan melanjutkan dengan percobaan reaksi-reaksi kimia. Yang pertama ada alat-alat yang digunakan, yaitu ada tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi, selanjutnya ada botol semprot, ada pipet tetes, lalu ada pipa U, dan juga ada gelas kimia. Gelas kimia digunakan hanya untuk membuang air atau larutan untuk membilas tabung reaksinya. Kemudian bahan-bahan yang digunakan bisa dibaca pada modul untuk percobaan 1, 3, 4, 7, dan 10. Pada percobaan pertama, kita akan menggunakan larutan NaOH 0,05 m. Yang pertama dilakukan adalah mencuci tabung reaksi dan memastikan bahwa tabung reaksi sudah bersih. Setelah dicuci, kita pastikan bahwa tabung reaksi tersebut telah kering atau tidak ada sisa-sisa dari air yang ingin dibersihkan tadi. Lalu dimulai dengan mengambil larutan NaOH-nya. Pada modul, kita harus mengambil larutan sebanyak 1 ml. 1 ml berarti sebanyak 20 tetes. Caranya adalah dengan tidak menempelkan pipet pada dinding tabung reaksinya. Sebanyak 20 tetes. Setelah siap, lalu kita akan menambahkan larutan PP ke dalam NaOH tadi. Kita menambahkan 1 tetes PP ke dalamnya. Dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan tidak menyentuh dinding tabung reaksinya. Kemudian, setelah itu kita amati perubahan apa yang terjadi pada reaksi tersebut.
Selanjutnya pada percobaan 1B digunakan larutan NaOH juga. Seperti tadi, caranya adalah dengan memasukkan 1 mili NaOH ke dalam tabung reaksi. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita memasukkannya ke dalam tabung reaksi, kita harus mengikat terlebih dahulu pipet tetesnya. Baru kemudian dimasukkan sebanyak 1 mili dengan cara yang sama. Kemudian pada percobaan 1B ini kita harus menambahkan metil merah ke dalam larutannya. Kita tambahkan 1 tetes saja. Caranya sama, dengan tidak menempelkan pada dinding tabung reaksinya. 1 tetes. Kemudian kita tepuk-tepuk. Dan diamati apa yang terjadi kepada reaksi larutan tersebut. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya pada percobaan 1C kita menggunakan larutan HCl. Diambil 1 mili, 20 tetes. Kemudian kita tambahkan PP sebanyak 1 tetes. Lalu amati perubahan yang terjadi. Dilanjutkan dengan percobaan 1B menggunakan larutan HCl. Kita ambil 1 mili HCl-nya. 20 tetes. Kemudian kita tambahkan metil merah 1 tetes. Setelah itu ditepuk-tepuk dan amati perubahannya. Kemudian dilanjutkan dengan percobaan ketiga menggunakan larutan Al2SO4. Diambil sebanyak 2 mili. Karena 1 mili adalah 20 tetes, berarti 2 mili adalah 40 tetes. Lalu kita tambahkan larutan NaOH sebanyak 5 tetes. Ditepuk-tepuk dan amati perubahannya.
Selanjutnya, pada percobaan keempat, yaitu menggunakan 2 tabung reaksi. Yang pertama kita ambil 1 tabung reaksi dulu, kemudian ambil NH42SO4-nya sebanyak 1 mili. Lalu dilanjutkan dengan 2 mili NaOH. Setelah itu, kita ambil tabung reaksi kedua. Dan juga laktos merah. Kita basahi dulu laktos merahnya. Kemudian ditempelkan pada dinding tabung reaksi. Lanjut, sudah 2 tabung. Kemudian kita hubungkan keduanya menggunakan pipa U. Lalu diamati perubahan yang terjadi. Lanjut untuk percobaan ke-7, kita menggunakan larutan Fe2+. Pertama-tama, kita ambil 1 mili larutan Fe2+-nya. Kemudian kita ambil 2 tetes H2SO4. Dilanjut dengan meneteskan KMNO4. Tetes demi tetes, 1 tetes terlebih dahulu. Kemudian kita kocok. Karena warnanya masih hilang, kita perlu menambahkannya lagi. 1 tetes lagi. Ditambahkan hingga warnanya tidak hilang. Lanjut untuk percobaan 10, kita menggunakan larutan Fe3+. Kita ambil sebanyak 2 mili. Setelah itu ditambahkan dengan larutan KSCN sebanyak 2 mili juga. Lanjut, kita harus memisahkan 4 mili kedua larutan tadi ke dalam tabung reaksi yang baru.
dibagi menjadi 2. Setelah dibagi menjadi 2, pada tabung yang lainnya, hanya satu tabung saja ditambahkan Na3PO4 sebanyak 1 ml. Kemudian ditepuk-tepuk. Setelah itu dibandingkan kedua tabung tersebut. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tabel hasil pengamatan. Bagaimana cara menuliskannya? Yang pertama, kita lihat senyawa apa direaksikan dengan apa, kemudian menghasilkan apa. Misalnya pada percobaan pertama, kita lihat NaOH. Di sini ada tulisan Aki yang berarti aqueous atau senyawa tersebut telah dilarutkan ke dalam aqueous ataupun air. Kemudian direaksikan dengan PP menghasilkan NaOH aqueous. Lanjut percobaan ketiga, kita lihat Al2SO4 3 kali aqueous ditambah atau direaksikan dengan NaOH aqueous menghasilkan AlOH 3 kali S dan ada tanda panah ke bawah. Itu berarti bahwa senyawa tersebut bersifat solid atau mengendap. Kemudian Na2SO4 aqueous. Pada percobaan keempat, kita lihat di sini terdapat 2 NH3 gas, lalu tanda panah ke atas berarti menunjukkan bahwa senyawa tersebut menguap. Kemudian ditambah 2H2O dengan fase zat L atau liquid yang berarti senyawa tersebut bersifat murni atau air. Kemudian pada percobaan ketujuh kita lihat bahwa di sini terdapat 2 K+ atau tidak terdapat fase zat apapun, menunjukkan bahwa 2 K+ merupakan ion bebas dan tidak terikat oleh fase zat apapun. Lanjut untuk cara penulisan perubahan yang terjadi. Di sini terdapat 3 indikasi, yaitu warna, endapan, dan juga gas. Cara menuliskannya, yang pertama ada warna. Untuk melihat perubahan warna yang terjadi, kita lihat di sini terdapat 2 perbedaan. Yang pertama, sebelah kiri berwarna ungu dan sebelah kanan pun berwarna ungu. Tetapi kita harus menuliskan sebelah kiri adalah ungu kemudian transparan, berarti menuliskannya adalah ungu transparan. Kemudian sebelah kanan berwarna ungu tetapi larutannya lebih pekat, berarti kita menuliskannya dengan ungu pekat. Kemudian jika kita menemukan hasil perubahan reaksi yang berwarna seperti ini, kita menuliskannya dengan tidak berwarna, bukan bening ataupun transparan. Selanjutnya kita lihat indikasi perubahan yang kedua, yaitu endapan. Cara menuliskannya, yang pertama kita harus melihat dulu apakah terdapat endapan di dalam reaksi tersebut. Jika ada, kita menuliskannya dengan tanda positif, kemudian kita lihat warna apa endapannya. Seperti ini contohnya, terdapat endapan dan warna endapannya adalah putih. Berarti kita menuliskannya dengan positif, kemudian endapan berwarna putih. Lanjut untuk indikasi yang ketiga, yaitu perubahan gas. Kita lihat di sini perubahan gas yang terjadi, perubahan gas dapat terjadi di sini ataupun di sini. Kemudian cara menuliskan di tabel hasil pengamatannya adalah jika terdapat gas, kita tulis positif atau plus. Jika tidak, kita tulis tanda strip atau minus. Baik, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara mereaksikan 2 senyawa. Contohnya,
Yang pertama ada Al2SO4 3 kali aqueous direaksikan dengan NaOH. Bagaimana hasil reaksinya? Yang pertama, kita uraikan dulu kation dan anionnya. Al2SO4 3 kali kita uraikan menjadi 2Al3+. Mengapa? Karena di sini dia muatannya ada 3, berarti kita tulis 2Al3+. Di sini Al-nya ada 2, berarti kita tulis 2Al3+. Kemudian untuk SO4, muatan SO4 adalah 2-, berarti kita tulis SO4 2-. Kemudian NaOH kita uraikan menjadi kation Na+ dan juga anion OH-. Cara mereaksikannya, yang pertama kita lihat di sini kationnya Al3+, kemudian bereaksi kation bereaksi dengan anion OH-, maka akan menjadi AlOH. Mengapa? Karena Al memiliki muatan 3+, kemudian bereaksi dengan OH. Jadi OH membutuhkan 3 muatan Al. Jadi kita tulis di sini AlOH 3 kali. Kemudian ditambah Na2SO4. Anion yang ini bereaksi dengan kation menjadi Na2SO4. Na+ bereaksi dengan SO4 2-, sehingga Na membutuhkan 2 muatan dari SO4, jadi Na2SO4. Lalu untuk penyetaraannya kita lihat di sini Al-nya ada 2, di sini hanya ada 1, sehingga kita tulis 2AlOH3. Lalu untuk Na2SO4 kita lihat di sini SO4-nya hanya ada 1, kemudian di sini SO4-nya ada 3, jadi kita tulis 3 Na2SO4. Terus kita periksa lagi apakah sudah setara atau belum. Jika belum, di sini ada Na2, kemudian koefisiennya 3, kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6. Kita lihat di sini Na-nya ada berapa? Na-nya hanya ada 1, jadi kita tulis 6 NaOH. Kita periksa lagi 2Al. Di sini 2. OH 3 kali. Koefisiennya 2. OH 3 kali 2 menjadi 6. 6 NaOH. OH 6. Sudah sama. Kemudian 3 Na2. Koefisiennya 3. Na dikali 2 jadi 6. Di sini 6 Na. Lanjut SO4 ada 3. Di sini SO4 ada 3. Sudah setara. Setelah menonton video ini, kami harap kalian dapat memahami materi yang telah kami berikan. Jika ada pertanyaan, silakan simpan pertanyaannya dan dapat ditanyakan di hari Sabtu pada saat sesi tanya jawab.